Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Fitri Apriliani, mahasiswa akuntansi semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai laporan audit. Sebelum kita membahas tentang laporan audit, saya ingin memberikan sedikit pengertian mengenai auditing. Apa itu auditing? Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Seorang yang kompeten dan independen di sini artinya tidak memihak kepentingan siapapun, jujur, dan tidak mudah dipengaruhi. Auditor dalam melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum, tidak hanya pada manajemen dan pimpinan dalam instansi, namun juga kepada masyarakat dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan pada pekerjaan auditor tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan audit. Pembuatan laporan merupakan langkah terakhir dari keseluruhan proses audit. Pelaporan harus dilakukan berdasar 4 standar pelaporan dan harus ada keseragaman. Bentuk laporan audit yang paling umum adalah laporan audit standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Jenis-jenis laporan audit dan kesimpulan auditor. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian, unqualified, di mana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Yang kedua, wajar dengan pengecualian, qualified, di mana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar kecuali untuk pos tertentu. Yang ketiga, tidak wajar atau adverse, di mana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Yang keempat, tidak memberikan pendapat, disclaimer. Auditor tidak menyimpulkan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar. Bagian-bagian dari laporan audit. Yang pertama, judul laporan, di mana pada judul laporan harus memuat kata independen. Yang kedua, alamat yang dituju laporan audit. Kepada siapa laporan audit ditujukan. Yang ketiga, paragraf pendahuluan, menunjukkan bahwa KAP bersangkutan telah melaksanakan suatu audit, mencantumkan laporan keuangan yang diaudit termasuk tanggal dan periodenya. Menyatakan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen, sedangkan tanggung jawab auditor adalah menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit. Yang keempat, paragraf lingkup audit merupakan pernyataan faktual mengenai apa yang dilakukan dalam audit dan menyatakan bahwa audit dirancang untuk dapat memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Yang kelima, paragraf pendapat merupakan opini auditor terhadap penyajian laporan keuangan. Yang keenam, tanda tangan dan nama akuntan publik, menunjukkan nama partner yang akan bertanggung jawab secara hukum dan jabatan atas mutu audit menurut standar profesional. Yang ketujuh, tanggal laporan audit, tanggal saat auditor telah menyelesaikan bagian terpenting dari proses audit di lapangan. Contoh laporan audit, laporan bentuk standar, opini wajar tanpa pengecualian. Kantor Akuntan Publik Pirsana dan Rekan, Jalan Mawar nomor 1, Yogyakarta. Laporan auditor independen. Kepada yang terhormat pemegang saham PT Armada Jaya, Jalan PD Ponegoro, Yogyakarta. Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Armada Jaya per 31 Desember 2017 dan 2016, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, termasuk catatan atas laporan keuangan. Tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, termasuk bertanggung jawab atas perancangan, implementasi, serta pemeliharaan sistem pengendalian internal untuk memungkinkan perusahaan mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar serta bebas dari salah saji material, baik karena kesalahan maupun karena kecurangan. Tanggung jawab auditor independen. Tanggung jawab kami adalah pada opini atas laporan keuangan berdasarkan audit yang telah kami laksanakan.
Kami melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Audit yang kami lakukan mencakup pelaksanaan prosedur audit untuk mendapatkan bukti audit tentang jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemilihan prosedur audit ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional auditor, termasuk asesmen atas risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik karena kesalahan maupun karena kecurangan. Asesmen risiko dibuat dengan mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang relevan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan, untuk dijadikan sebagai dasar perumusan proses audit yang sesuai dengan kondisi latar belakang lingkungan laporan keuangan. Bukan untuk tujuan pemberian opini atas efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Dan oleh sebab itu, kami tidak memberikan opini atas sistem pengendalian internal perusahaan. Audit yang kami lakukan juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi, kewajaran estimasi akuntansi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami meyakini bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk kami jadikan sebagai dasar pemberian opini wajar tanpa pengecualian. Opini auditor. Menurut opini kami, laporan keuangan PT Armada Jaya tersebut di atas yang terdiri dari laporan posisi keuangan per 31 Desember 2017 dan 2016 serta laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. KAP Firzana dan rekan, Firzana Aulia Rahmah, izin KAP nomor AP 007 12 Maret 2018. Laporan tidak dalam bentuk standar. Opini wajar dengan pengecualian. Kantor Akuntan Publik Firzana dan rekan, Jalan Mawar nomor 1, Yogyakarta. Laporan auditor independen. Kepada yang terhormat pemegang saham PT Armada Jaya, Jalan PD Ponegoro, Yogyakarta. Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Armada Jaya per 31 Desember 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, termasuk catatan atas laporan keuangan. Tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, termasuk bertanggung jawab atas perancangan, implementasi, serta pemeliharaan sistem pengendalian internal untuk memungkinkan perusahaan mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar serta bebas dari salah saji material, baik karena kesalahan maupun karena kecurangan. Tanggung jawab auditor independen. Tanggung jawab kami adalah pada opini atas laporan keuangan berdasarkan audit yang telah kami laksanakan. Kami melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Audit yang kami lakukan mencakup pelaksanaan prosedur audit untuk mendapatkan bukti audit tentang jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemilihan prosedur audit ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional auditor, termasuk asesmen atas risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik karena kesalahan maupun karena kecurangan. Asesmen risiko dibuat dengan mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang relevan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan untuk dijadikan sebagai dasar perumusan prosedur audit yang sesuai dengan kondisi latar belakang lingkungan laporan keuangan,
bukan untuk tujuan pemberian opini atas efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Dan oleh sebab itu, kami tidak memberikan opini atas sistem pengendalian internal perusahaan. Audit yang kami lakukan juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi, kewajaran estimasi akuntansi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami meyakini bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk kami jadikan sebagai dasar pemberian opini wajar dengan pengecualian. Dasar pengecualian opini. PT Armada Jaya melakukan investasi saham pada PT Sumber Perkasa yang dibukukan dengan metode ekuitas senilai Rp475 juta dilaporkan dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2017 dan laba bersih PT Sumber Perkasa senilai Rp30.500.000 ada dalam laporan laba rugi PT Armada Jaya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Kami tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang nilai investasi dan laba investasi pada PT Sumber Perkasa tersebut. Oleh sebab itu, kami tidak bisa menentukan kewajaran asersi manajemen tentang investasi tersebut. Opini dengan pengecualian. Menurut opini kami, kecuali atas asersi manajemen yang kami jelaskan pada paragraf dasar pengecualian opini tersebut di atas, laporan keuangan PT Armada Jaya yang terdiri dari laporan posisi keuangan per 31 Desember 2017 dan 2016, serta laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. KAP Firzana dan rekan, Firzana Aulia Rahma, izin KAP nomor AP 007 12 Maret 2018. Selanjutnya, laporan tidak dalam bentuk standar, opini tidak wajar. Kantor Akuntan Publik Firzana dan rekan, Jalan Mawar nomor 1 Yogyakarta. Laporan auditor independen kepada yang terhormat pemegang saham PT Armada Jaya, Jalan P. Diponegoro, Yogyakarta. Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Armada Jaya per 31 Desember 2017 dan 2016, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, termasuk catatan atas laporan keuangan. Tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, termasuk bertanggung jawab atas perancangan, implementasi, serta pemeliharaan sistem pengendalian internal untuk memungkinkan perusahaan mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar serta bebas dari salah saji material, baik karena kesalahan maupun karena kecurangan. Tanggung jawab auditor independen. Tanggung jawab kami adalah pada opini atas laporan keuangan berdasarkan audit yang telah kami laksanakan. Kami melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Audit yang kami lakukan mencakup pelaksanaan prosedur audit untuk mendapatkan bukti audit tentang jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemilihan prosedur audit ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional auditor, termasuk asesmen atas risiko salah saji material dalam laporan keuangan baik karena kesalahan maupun karena kecurangan. Asesmen risiko dibuat dengan mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang relevan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan untuk dijadikan sebagai dasar perumusan proses audit yang sesuai dengan kondisi latar belakang lingkungan laporan keuangan, bukan untuk tujuan pemberian opini atas efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan.
Dan oleh sebab itu, kami tidak memberikan opini atas sistem pengendalian internal perusahaan. Audit yang kami lakukan juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi, kewajaran estimasi akuntansi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami meyakini bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk kami jadikan sebagai dasar pemberian opini tidak wajar. Dasar pemberian opini tidak wajar. Di sini menjelaskan tentang permasalahan signifikan yang menyebabkan pemberian opini tidak wajar. Opini tidak wajar. Menurut opini kami disebabkan karena permasalahan signifikan yang kami jelaskan pada paragraf dasar pemberian opini tidak wajar. Laporan keuangan PT Armada Jaya tersebut di atas tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2017 dan 2016, serta laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, termasuk catatan atas laporan keuangan. KAP Firzana dan rekan, Firzana Aulia Rahma, izin KAP nomor AP007 12 Maret 2018. Laporan tidak dalam bentuk standar, menolak memberikan opini. Kantor Akuntan Publik Firzana dan rekan, Jalan Mawar nomor 1, Yogyakarta. Laporan auditor independen. Kepada yang terhormat, pemegang saham PT Armada Jaya, Jalan PD Ponegoro, Yogyakarta. Kami telah menerima penugasan audit terhadap laporan posisi keuangan PT Armada Jaya per 31 Desember 2017 dan 2016, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, termasuk catatan atas laporan keuangan. Di sini kalimat pertama dimodifikasi, bukan kami telah mengaudit, tetapi kami telah menerima penugasan audit. Tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, termasuk bertanggung jawab atas perancangan, implementasi, serta pemeliharaan sistem pengendalian internal untuk memungkinkan perusahaan mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar serta bebas dari salah saji material baik karena kesalahan maupun karena kecurangan. Paragraf tanggung jawab auditor. Tanggung jawab kami adalah pada opini atas laporan keuangan tersebut di atas berdasarkan audit yang kami laksanakan sesuai dengan standar profesional akuntan publik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Disebabkan karena permasalahan yang kami jelaskan pada paragraf dasar penolakan pemberian opini, yaitu bahwa kami tidak bisa memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk kami jadikan sebagai dasar pemberian opini auditor. Dasar penolakan pemberian opini. Di sini menjelaskan tentang keterbatasan luas pemeriksaan yang signifikan yang menyebabkan penolakan pemberian opini auditor. Penolakan pemberian opini auditor disebabkan karena permasalahan signifikan yang kami jelaskan pada paragraf penolakan pemberian opini auditor, yaitu bahwa kami tidak bisa memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk kami jadikan sebagai dasar pemberian opini auditor. Maka kami tidak memberikan opini atas laporan keuangan tersebut di atas. KAP Firzana dan rekan, Firzana Aulia Rahma, izin KAP nomor AP007 12 Maret 2018. Demikian mengenai laporan audit yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.